Cirebon. Ya. Nah, saya bawa Innova ke sana dengan sopir. Lalu ketika saya lewat Keraton Cirebon, Kasepuhan atau Cirebon, bukan Kasepuhan, Kacirebonan. Kacerbonan. Oke. Nah, saya lihat, loh inilah keraton. Saya ngomong ke supir saya, Karolus namanya. Lus, berhenti Lus. Kenapa? Aku mau masuk ke keraton. Nah, lalu dia berhenti parkir, saya berhenti masuk ke dalam, sepi. Loh kok sepi? Terus yang di pinggiran itu ada kayak yang biasa jaga buku tamu itu pun tutup. Nah, akhirnya jamnya yang tutup. iya, ternyata hari itu hari Jumat. Oh. Makanya di buku ini saya tulis Jumat mesti. Ya. Harinya Jumat. Harinya Jumat. Hari Jumat dengan Ini tanggal yang coba ada. bener enggak tulisan saya harinya Jumat? Iya. Iya. Harinya Jumat. Jadi saya ingat kala itu saya masuk lalu saya nggak ada orang, saya kan pelukis. Ya. Jadi saya buat sketsa. Ya. Sketsa pintu masuknya keraton. Saya sket. Ternyata ada orang dari dalam keluar sudah mau berangkat Jumatan. Nah, negur saya, lagi ngapain Mas? Oh, saya lagi nyeket ini. Oh, pelukis ya? Iya. Lalu dia lihat saya. Setelah itu dia, maaf kami tidak bisa melayani, kami mau Jumatan. Oh, monggo silakan saya gitu. Nah, setelah beliau keluar, saya tetap nyeket. Ada lagi anak muda keluar dari situ. Dia tidak Jumatan ternyata karena tidak pakai sarung dia. Nah, dia ngomong ke saya. Setelah lihat, mau lihat ke dalam Pak? Oh iya boleh. Saya diantar. Iya, tak antar Pak. Cuman ada satu ruang yang nggak boleh masuk, yaitu museumnya, museum kereta itu, karena nggak ada kuncinya. Saya tuh, oke, saya ngomong. Akhirnya saya ikuti dia. Oh, dia cerita macam-macam, saya catat detail. Nah, ketika mau masuk ke ruangnya tempat tidurnya Putri Ongtin yang banyak kelambu itu, yang kalau di sana kan ada ya, yang di tengah itu sebelahnya itu adalah Keputren yang masuk ke sana. Jadi ini keratonnya, pinggirnya ini ada lorong begitu, ada Keputren, belakangnya ini taman. Nah, saya lebih tertarik di Keputren karena saya bawa kamera, ada banyak piring-piring ditempel di dinding. Nah, di situ lalu saya motret-motret. Di sana ada seorang ibu-ibu tua. Dia berdiri di pinggir lengkung pintu, itu saya masih ingat, pintunya lengkung. Saya mengangguk, ini orangnya juga mengangguk, tersenyum. Lalu ketika saya sudah motret-motret, dia itu jalan masuk ke Keputren ini, bangunan besar di sampingnya ini. Dia masuk, saya melihat pintunya dibuka, dia masuk. Nah, saya lihat, oh masuk ibu di situ. Lalu saya dipanggil supir saya, Pak ini loh ada apa ranjang tidurnya bagus. Oke, saya lihat ke sana. Lalu saya lihat ranjang tidurnya Putri Ongtin. Nah, di situ lalu saya tanya. Setelah situ saya tanya ke teman laki-laki baru tadi, guide tadi, yang di situ apa? Loh di situ tutup Mas, itu gudang. Lah saya kok gudang gimana? Oh ada ibu-ibu tadi masuk ke situ. Nggak ada Mas, gudang. Coba kita lihat. Betul kan kaca-kaca itu. Saya lihat, oh iya gudang, banyak kursi-kursi dibalik dan sebagainya. Oh iya gudang. Saya tanya dalam hati, sopo ini gitu ya. Terus oke lah, saya lupakan. Saya lalu masuk, dia cerita ada Taman Kanyapuri namanya di belakang bangunan keraton itu. Taman itu dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Saya masuk, begitu masuk blek itu, masuk pintunya dibuka, saya masuk, saya melihat putri ini, tapi saya tidak tahu siapa dia. Dia berada di pojokan. Oh. Berdiri bawa payung. Sosok.
Jadi siang hari itu ya? siang hari. Mau Jumatan. Ya, menjelang Jumatan. Menjelang Jumatan. Menjelang Jumatan. Nah, saya cenderung, kok iya ya? Apa ya? Tapi saya nggak ngomong ke yang lain karena saya diem, terperangah saya. Akhirnya selang mungkin 5 menit atau lebih gitu, sopir saya juga manggil saya, Pak, ayo Pak ke belakang. Banyak masih yang bisa dilihat, kan panjang muteri itu. Akhirnya, oke. Begitu saya ngomong, hilang dia. Lalu saya lanjutkan. Dan selesai, saya pulang. Saya tanya-tanya dalam hati, siapa ya? Orang ini siapa? Saya masih belum tahu namanya Putri Ongtin. Lalu saya keluar, saya ke toko buku di Gramedia di Cirebon Mall itu. Saya cari, nggak ada buku tentang Gunung Jati. Ngomong tentang, apalagi tentang keraton, nggak ada. Lalu saya ngomong, ya udah pulang ya, ke Bandung. Saya waktu itu nyambangi dia ini ke Bandung. Saya ke Bandung. Nah, ketika ke Bandung lewat saya terobos lewat ini tahu itu yang terkenal tahu Sumedang. Saya lewat Sumedang. Nah, di perbatasan antara Cirebon ke luar kota itu ada perempatan. Lalu di situ saya ditawari buku tipis panduan tentang keraton. Buku Pak, buku sama peta sama apa. Akhirnya saya tahu, kok buku saya beli. Saya baca sepanjang ke Bandung. Nah, sepanjang ke Bandung selesaikan buku tipis. Saya masuk di Bandung. Langsung saya ke Gramedia Bandung mendapat 3 buku. Saya beli semua, tebel ini semua. Tentang Gunung Jati, tentang keraton dan sebagainya. Saya bawa pulang, saya baca terus sampai saya pulang ke Malang. Resah saya, karena saya tidak menemukan apa-apa. Lalu saya dapat 3 minggu kemudian saya ngomong, saya harus berangkat lagi. Saya berangkat lagi ke sana, ke Cirebon lagi. Selama seminggu saya di Cirebon. Saya puter-puter ke Cirebon. Saya sudah tahu namanya Putri Ongtin dari buku itu kan yang saya baca. Lalu kali itu saya masuk ke keraton tidak menemukan apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Ya sudah, setelah saya cuma nanya lihat-lihat pulang ke sini. Setelah itu kira-kira sebulan berikutnya saya rasa lagi. Saya harus berangkat lagi. Saya berangkat lagi, tapi kali ini saya mikir karena di buku yang saya beli itu menyebut Sunan Gunung Jati di daerah Jati sana, Gunungan Jati di makamnya sana. Saya berangkat ke sana. Nah, begitu masuk parkiran, saya berangkat dari sini, ingat saya masih maghrib di sana pagi. Ketika saya jam 10, jam 9 masuk ke areal pemakaman Gunung Jati, itu turun mobil, saya disapa orang di sana. Selamat datang Pak Bambang, apa kabar? Iya, pakai topi. Ya enggak kenal, saya ke situ aja baru pertama kali saya disalami. Sampai ditunggu Pak. Loh, apa yang nunggu saya Pak? Saya ini baru pertama kali. Sudah nanti Bapak tahu. Sekarang Bapak beli bunga dulu aja. Kita nyekat. Bunga 1 untuk Gunung Jati. Tapi saya minta maaf, saya nggak bawa kunci karena kuncinya saya taruh rumah. Dia ternyata penjaga makam itu yang jaga. Nah, kan kalau yang pernah ke sana, lewatnya kan harus muter gini. Ya, minggir sepanjang itu saya diceritain tentang patok-patok itu loh. Patok-patok itu kan kuno, itu prajurit-prajurit perang. Jadi yang disertakan oleh Pangeran Yunlo untuk menjaga Putri Ongtin. Jadi meninggal semua di sana dia. Lalu sampai muteri pintunya Gunung Jati dulu. Dia ngomong, ini pintunya Sunan Gunung Jati tapi tidak bisa dibuka. Saya minta maaf Pak. Nanti lain kali kontak saya buka. Ya. Oke, saya ngomong. Terus saya diajak mana nggak tahu toh. Supir saya itu di belakang saya Karolus. Begitu muter ketemu pintunya Putri Ongtin yang ada ini biolonya itu ya, tancapan api itu. Begitu saya duduk, Putri Ongtin di depan saya. Putri yang sama, loh mati ya.
Kandani nggak percaya. Pas ya, Pak. Datang mati. Datang mati. Datang berarti datang. Datang mati benar ya. Datang. Iya. Saya lalu apa? Dia ngomong, saya doakan Pak ya. Iya, saya ngomong. Jadi dia mendoakan penjaga makam itu. Dia nyebar bunga, kemudian dia doa dalam bahasa Arab panjang banget. Kira-kira 1 jam mungkin, lebih bahkan. Saya sampai duduk akhirnya. Lah yang lucu ini si Karolus sopir saya itu tidak bisa dongak gini, langsung gini. Jadi begitu datang langsung ningkluk. Tidak kuat untuk mengangkat kepala. Tidak kuat mengangkat kepala. Saya terus setelah amin hilang. Si Putri Ongtin ya, karena saya sudah tahu itu Putri Ongtin. Saya pulang. Saya begitu pulang si Karolus ngomong, Pak, kepalaku tadi kok gak bisa diangkat, dia ngeluh aku Pak. Ya tidur aja dulu. Lalu kami tidur di Cirebon. Besok paginya kami pulang. Saya resah. Apa ya? Oh biasa kebanyakan saya sering nulis puisi, tak tulis di puisi. Kok makin lama makin panjang. Iya kan? Ini belum. Ini tidak jadi cerita, pikirku gitu ya. Lalu mulailah saya ketik gitu ya. Waktu itu kan saya sudah kenal dengan Rieke Diah Pitaloka. Nah, dia datang ke Malang. Saya ngomong, Kak, tulisanku selesai. Apa? Nulis apa kamu? Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin. Ketawa Rieke tuh. Lama nih lho, Mas, kok iso-iso nulis Gunung Jati gitu. Iya, episode-episodenya menarik saya. Aku lihat gitu. Setelah dia lihat, dia baca, aku yang mengedit, harus aku yang mengedit tulisanmu. Kenapa harus sampean? Tak cerita nih, aku itu keturunan Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan ini, iya, terahnya Putri Ongtin. Jadi Rieke itu terahnya ini. Nah, gak mati, ternyata mati. Semua mati. Oh iya. Singkat ceritanya itu terus ini toh. Anaknya gak pernah mati. Iya, karena tadi saya nyebut langsung datang. Yang datang Agung. Ongtin juga ini ya. Datang yang di pertuan aku. Lah ya, ternyata setelah itu si Rieke itu dia keturunan Pangeran Kuningan. Jadi terahnya Gunung Jati. Kelak ketika buku ini sudah selesai, saya launching di masjid Cirebon. Di itu masjid yang tempat si Lemah Bang itu si ini. Itu kan yang yang adanya berkali-kali dia, bukan? Iya, Yang yang rame-rame itu. Itu ini masjid Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa. Nah, itu kan si Siti Jenar dibunuh di situ. Ya dah. Nah, Rieke yang ngajak saya launching di tempat itu. Yang diundang Rieke itu siapa? Kiai yang saya datangi itu. Yang mulai dari Kuningan sampai Cirebon. Sekitar 30 orang. Jadi mereka bawa buku ini semua. Dan ketika saya bahas satu bab buku ini, yang menarik bagi saya adalah Siti Jenar. Bab Siti Jenar ini bab yang dalam tradisi Islam di Jawa, dia menjadi sangat misterius karena diperdebatkan ini. Iya, apakah dan ini bid'ah seperti itu. Tapi kemudian ketika saya menggali datanya dari banyak
kiai itu akhirnya saya jadi mikir, ya, ternyata tidak seperti yang dilempar. Karena waktu itu Siti Jenar dituduh sebagai pemberontak karena dia mengaku dirinya Tuhan dan Tuhan ada dalam dirinya. Nah, kemudian akhirnya terjadi seolah-olah terjadi pembunuhan, ditusuk dengan keris oleh Kalijogo. Nah, tapi beda dengan yang saya ceritakan ini, yang saya kesani ketika saya belajar ke para kiai itu, mereka tidak mengatakan seperti itu, tidak serta-merta ngomong seorang kiai itu membunuh, begitu tidak. Jadi mereka ngomong bahwa saya tidak akan cerita itu, saya cerita tentang bagaimana Cirebon pada waktu itu. Kamu saripatikan sendiri. Jadi Cirebon pada waktu itu pelabuhan besar yang menghasilkan kayu jati yang diekspor ke Singapura. Nah, di situ peran Siti Jenar itu menonjol karena Siti Jenar ini egaliter, dia bisa bersahabat dengan siapapun sehingga dia menjadi kaya raya. Dan ini mengancam eksistensi keraton. Loh ya. Siti Jenar itu tidak pernah dipersepsikan sebagai saudagar. Lah. Kan tidak pernah yang ada. dipersepsikan dia sebagai pemimpin tarekat. Ya. Tarekat tertentu Itu. yang dianggap dalam petik agak sedikit Ya. panah gitu. Ya. Dalam 9 wali kalau ingat. Ya. itu. Itu kan ini beda, makanya saya ngomong. Saudagar gitu ya. Ya. Karena itu dia memang dia juga keislamannya kuat. Oh iya. Nah. Apa? Tadi kan karena